Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena saat ini Tuhan pertemukan kita kembali. Harapan dan doa setiap kita tetap dapat menikmati perlindungan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing melalui tayangan YouTube seperti ini, tapi tidak akan pernah mengurangi berkat Tuhan ketika kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan hidup kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Allah yang begitu baik, Allah yang tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Kami masih menikmati penyertaan, berkat, kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan yang telah memampukan kami saat ini berkumpul bersama-sama untuk sebentar mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga apa yang Tuhan ingin katakan, hamba-Mu setia untuk menyampaikannya. Dan kami semua yang menyaksikan ini juga siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman Tuhan. Kami tolak segala kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun yang akan mencuri setiap kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari hati dan ruangan ini. Saatnya Tuhan dengan leluasa Tuhan akan menyampaikan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami melalui firman Allah. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang itu hanya akan mereka rasakan ketika mereka punya uang yang ratusan juta atau miliar. Bahkan mungkin deposito yang banyak yang mereka simpan di bank. Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang mereka merasakan ketika memiliki kekayaan yang melimpah, punya banyak pegawai, punya keamanan yang siap menjaga selama 24 jam penuh. Tetapi kita lihat faktanya, buktinya. Banyak orang yang menikmati segala fasilitas di dalam hidupnya, tetapi mereka tidak mengalami ketenangan. Mereka selalu was-was dengan hartanya, khawatir dengan perusahaannya, mereka tidak menikmati hidupnya. Lantas pertanyaannya, di manakah kita akan bisa menemukan ketenangan dalam hidup kita? Kita sebagai orang percaya harusnya tahu sumber ketenangan dalam hidup kita. Kemana kita harus menyerahkan hati hidup kita, supaya di situasi kondisi yang tidak menentukan seperti hari-hari sekarang ini, tapi kita bisa menikmati di dalam ketenangan hidup kita. Mari kita membuka dalam Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dia lah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita bisa memahami bagaimana pemazmur sedang menegaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhannya, pasti akan mengalami ketenangan di dalam kehidupannya, meskipun dalam situasi kondisi yang membuat dia tidak tenang. Masalah boleh saja datang, namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah membiarkan setiap hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di saat-saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada tertulis di dalam Ibrani, di sana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 62, ayat yang ke-6 khususnya sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan ini berbicara untuk kita, yang isinya bahwa di dalam Tuhan kita dapat beroleh ketenangan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ketenangan adalah sesuatu yang dicari oleh setiap hidup kita. Siapa sih orang yang gak butuh tenang? Ketenangan adalah sikap penting dan langkah awal mensikapi berbagai persoalan. Ketenangan adalah sikap penting untuk menghadapi berbagai kehidupan yang menerpa hidup kita, di setiap kesibukan di dalam aktivitas kita. Dan Mazmur ini berisi keyakinan Daud kepada Tuhan. Ketika Daud sudah menghadapi keadaan yang amat sulit di dalam hidupnya. Dalam kondisi seperti itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengajak umat Israel untuk bersandar kepada Tuhannya. Karena bagi Daud adalah ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Daud menyadari bahwa segala kejayaan manusia adalah rapuh di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya kuasa Allah, kasih setia Allah, keadilan Tuhan bagi Daud adalah teguh, kokoh. Daud tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang dialami di dalam hidupnya. Para musuhnya yang sedang berupaya untuk menghancurkan dia. Dalam kondisi yang seperti itu kita lihat kebenaran firman Tuhan. Daud lebih percaya kepada keperkasaan Allah untuk membentengi hidupnya dari ancaman musuh yang ada di sekitarnya. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita perhatikan kata hanya. Di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, di dalam teks ini dipakai sebanyak 6 kali. Kata hanya memiliki makna penegasan sesungguhnya atau satu-satunya. Artinya firman Allah ketika berkata di dalam pembacaan kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini merupakan penegasan, ini merupakan tentang pengakuan terhadap Allah bahwa hanya Allah satu-satunya penyelamat hidupnya, hanya Allah satu-satunya pelindung bagi kehidupan Mazmur yang menjadi harapan dalam situasi yang sedang menghimpit hidupnya. Daud tetap diliputi rasa aman bersama dengan Tuhan, walau kenyataan yang sedang dihadapi sedang menghimpit di dalam kehidupannya. Daud tetap tenang karena berada di dalam Allah yang mampu mengatasi segala masalah
yang sedang dialami oleh Daud. Kedekatan dan pengenalan Daud akan Tuhan itulah yang menuntunnya, yang membuat dalam hidup Daud mengalami ketenangan pada masa sukar dan menyadari bahwa keselamatannya itu bergantung penuh kepada Tuhannya. Amin. Puji Tuhan. Saya teringat ada sebuah kisah seorang tukang kayu. Suatu saat ketika tukang kayu ini sedang bekerja, secara tak sengaja arloji yang dia pakai terjatuh ke dalam tumpukan serbuk kayu. Arloji ini adalah arloji sebuah hadiah. Dan arloji ini sudah cukup lama dia pakai karena dia begitu mencintai arloji tersebut sampai kerja pun dia tidak pernah melepaskan arlojinya. Ketika dia tahu bahwa arlojinya jatuh, dia berusaha untuk sedapat mungkin untuk bisa menemukan kembali di mana arlojinya jatuh waktu itu. Sambil mencari, dia sambil mengeluh mempersalahkan keteledoran dalam dirinya. Yang dia lakukan pada saat itu sambil membongkar tumpukan serbuk yang sedang dia ada di sekitar itu, yang begitu banyaknya serbukan kayu gergajian itu. Bahkan bukan dia seorang diri mencari, bersama dengan teman-teman yang lain juga menolongnya untuk bisa menemukan di mana arlojinya jatuh. Apa yang terjadi? Usahanya menjadi sia-sia. Arloji kesayangannya tetap tidak bisa ditemukan. Waktu berjalan terus, tibalah saatnya istirahat siang, makan siang. Kemudian para pekerja serta pemilik arloji ini juga harus istirahat. Dengan lesu meninggalkan tempat dia bekerja waktu itu untuk istirahat siang dan makan siang. Dan saat itu ada seorang anak yang sejak tadi memperhatikan pemilik arloji dan teman-temannya sedang mencari arloji itu, tapi tahu belum menemukan. Kemudian ada inisiatif dari anak itu, kemudian anak itu mendekati tumpukan serbuk kayu tersebut. Ia menjongkok, kemudian dia mencari seorang diri. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tak berapa lama berselang, anak ini telah bisa menemukan kembali arloji kesayangan si pemilik tukang kayu tersebut. Mendengar itu tentunya si tukang kayu itu amat gembira. Di sisi lain ia juga heran, karena sebelumnya sudah banyak orang telah membongkar tumpukan serbuk kayu itu, namun hasilnya menjadi sia-sia. Tapi dengan anak seorang diri, dia berhasil menemukan arloji itu. Bagaimana caranya engkau bisa mencari arloji yang saya miliki ini jatuh? Itulah pertanyaan dari si pemilik arloji kepada anak itu. Anak itu menjawab, saya hanya duduk secara tenang di lantai. Dalam keheningan itu saya bisa mendengar bunyi jam, taktik-taktik. Dan dia bisa memperhatikan dari mana sumber bunyi tersebut. Dengan itu anak itu kemudian mencari sumber suara arloji berbunyi itu. Dan akhirnya anak ini bisa menemukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Hanya dengan membawa diri mendekat dan melekat pada kuasa pemeliharaan Allah, maka kita akan bisa mendapatkan aliran ketenangan, maka kita bisa mendapatkan kedamaian sekalipun berada di tengah-tengah badai persoalan yang sedang menimpa hidup kita seperti yang dialami oleh pemazmur. Dan hari-hari ini kita merasakan hidup penuh berbagai macam masalah, dampak dari pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir sampai hari ini, bahkan masih terus bertambah. Kita mengalami akibat dari itu semua. Bukan hanya kita yang ada di kota ini, bahkan seluruh dunia merasakan hampir sama seperti yang kita rasakan. Dan kita merasakan penderitaan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya Tuhan, kemudian kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, percayalah maka kuasa pemeliharaan Allah, kita akan mendapatkan aliran ketenangan, mendapatkan kedamaian. Meskipun dalam kondisi, situasi yang tidak memungkinkan yang sedang kita alami. Semua kekayaan, semua kemakmuran, semua relasi baik sekalipun, percayalah tidak akan pernah memberi jaminan di dalam hidup kita untuk mengalami ketenangan. Kecuali sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh yakin, kita akan membawa diri untuk mendekat kepada Tuhan. Maka kita akan memperoleh ketenangan, kita akan memperoleh kemenangan. Olehnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan abaikan keheningan dalam persekutuan dengan Allah, supaya saudara dan saya kuat menghadapi setiap penderitaan, setiap masalah, setiap kesulitan yang sedang kita alami hari-hari ini. Itulah sebabnya Rasul Petrus maksud saya memberikan nasihat melalui firman Tuhan. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini menegaskan bahwa doa yang lahir dari hati yang tenanglah, yang dapat merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah setiap doa kita. Apa yang membuat kita mengalami ketenangan di dalam hidup kita? Yang pertama Tuhan mengajarkan melalui firman Tuhan saat ini adalah dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Itulah rahasia kita mengalami ketenangan. Dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini berarti kita tidak meninggalkan jam-jam doa kita, meninggalkan jam-jam ibadah kita, meskipun kita hanya di rumah saja. Disitulah Tuhan menguji ketaatan kita, komitmen kita kepada Tuhan. Kalau lihat kenyataan, banyak orang Kristen awalnya saja mereka punya komitmen, punya ketaatan untuk tetap memuji Tuhan, beribadah, berdoa di jam-jam yang sama. Tapi dengan berjalanan waktu, semakin hari semakin menurun, semakin hari semakin melupakan itu semua. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita pada saat ini, kalau kita tetap ingin mengalami ketenangan dalam hidup kita di situasi yang seperti ini, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Daud adalah contoh pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga dalam Mazmur pasal 84, ayat 2 dan ayat yang ke-11, berkata, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Yang kedua, rahasia kita mengalami ketenangan dalam hidup kita harus punya penyerahan diri kepada Tuhan. Apa yang dimaksud penyerahan diri kepada Tuhan adalah kita mampu mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang berkuasa. Nasihat Daud melalui firman Tuhan dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia yang akan bertindak. Kemudian yang terakhir, rahasia tetap tenang di dalam hidup kita ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesaya pasal 32 ayat 17. Tertulis di sana, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terima kebenaran firman Allah pada saat ini. Mari kita lakukan bersama-sama dalam hidup kita. Di dalam dekat dengan Tuhan. Dalam hidup kita berserah diri kepada Tuhan. Dalam hidup kita senantiasa hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Maka sejauh itu saudara dan saya akan mengalami ketenangan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Ketika semakin hari kami semakin pudar untuk kami berserah dan menyerah kepada Tuhan, untuk kami dekat dengan Tuhan. Karena kondisi situasi yang sedang kami alami seringkali menjauhkan hidup kami kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan masih menyapa setiap hati hidup kami pada malam hari ini. Sumber ketenangan dalam hidup kami bukan apa yang ada di sekitar kami, tetapi sumber ketenangan adalah sejauh mana Tuhan ada dalam hati dan hidup kami. Berikan kesempatan Tuhan kami dimampukan oleh Tuhan melalui firman Allah, hati yang terbuka, hati yang subur, sehingga ketika kami mendengar firman Allah ini, firman Allah tertanam, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam situasi apapun, hati dan hidup kami untuk tetap dekat dengan Tuhan, sehingga sumber ketenangan dari Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bisa menikmati ketenangan di situasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa, tanamkanlah firman Tuhan atas setiap hati hidup kami. Berkati setiap kami yang menyaksikan tayangan pada saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang menghadapi banyak pergumulan hidup. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menolong dan Tuhan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan memberikan kesempatan kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di luar akal yang kami miliki. Itulah mujizat terjadi atas hidup kami. Supaya kami hidup menjadi berkat di setiap aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Turunkanlah berkat surgawi ke atas hati hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkat yang mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati.